Nah, mutasi itu dia banyak. Misalnya contohnya satu, translokasi. Prinsip dasarnya virus itu sama kayak manusia, berupaya makin hari makin mempertahankan diri untuk hidup. Dok, ini kan dari WHO tuh ada 2 jenis ya? Iya, betul. VOC, Ya. variant of concern, dan variant of interest. Iya, betul. Itu bedanya apa, Dok? Iya. Tubuh tuh akan lebih pintar untuk mengcover itu. Prinsip dasarnya, vaksin itu adalah imunitas buatan. Halo, apa kabar pemirsa? Kembali lagi bersama saya Sinta Soraya dalam program Kilat Health. Sudah 2 tahun ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Selama 2 tahun ini kita mengenal adanya mutasi virus COVID-19. Mengapa sih virus-virus itu bisa bermutasi? Bersama saya sudah ada Dr. Wita Prominensa, spesialis patologi klinik MARS. Halo Dr. Wita, apa kabar? Selamat datang Dr. Wita. Terima kasih Dok sudah bisa hadir di sini. Iya, terima kasih Dokter Sinta. Sehat-sehat ya semuanya ya, dimanapun berada. Gini Dok, ini kan selama 2 tahun pandemi berlangsung, kita sudah melihat berbagai macam mutasi terjadi. Iya, betul. Nah, itu sebenarnya bagaimana bisa terjadi mutasi-mutasi itu Dok? Terus yang kedua, sampai kapan dia akan berakhir masa mutasinya ini? Jadi kita akan istilahnya lepaslah dari COVID ini ya, bisa lebih bersahabat ya, jadinya istilahnya seperti itu gitu. Itu gimana Dok? Iya, sebenarnya kita harus paham dulu mutasi ini apa. Ya, kita harus paham dulu. Jadi tadi seperti yang saya jelaskan bahwa sel itu mengandung membran yang terdiri atas protein-protein. Protein-protein ini ada urutannya, anggaplah urutannya A, B, C, D, E misalnya, itu akan berulang lagi. A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, seperti itu. Nah, mutasi itu dia banyak. Misalnya contohnya satu, translokasi. Dia jadi A, C, D, A, B. Yang hilang ini dia pindah ke rantai DNA yang lain seperti itu. Itu translokasi. Insersi A, B, C, D, E tiba-tiba masuk lagi A, B, D, C, F, E. Jadi masuk yang bukan punyanya dia masuk. Itu insersi. Ada delesi A, B, C, D, E tiba-tiba C-nya hilang. A, B, D, E itu. Nah, jadi macam-macam mutasi seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena prinsip dasarnya virus itu sama kayak manusia, berupaya makin hari makin mempertahankan diri untuk hidup. Prinsipnya itu. Jadi virus ini dia berupaya merubah, kan tadi kan dia kayak maling ya, mau masuk ke rumah gitu kan, nempel di pintu, di reseptornya gitu. Ternyata kedatangan pertama udah dikenalin, akhirnya tubuh membentuk tentara baru, misal angkatan-angkatan baru ya. Nah, untuk kedatangan kedua dia nggak mau ngulangin kesalahan yang sama dong. Dia merubah dirinya kayak di bagian gen spike-nya itu, dia rubah tuh struktur proteinnya. Kayak misalnya gampang ilustrasi, kita nulis nih, misalnya ibu berangkat ke pasar. Kita pengkodeannya kita terus ibu berangkat ke pasar, ibu berangkat ke pasar. Makin lama kan kita lelah ya, maksudnya ada kode-kode genetik yang berubah karena faktor duplikasi yang terlalu sering gitu kan. Jadi faktor adaptasi dari virusnya. Jadi terjadilah mutasi itu. Nah, sebenarnya mutasi ini tidak hanya terjadi pada varian yang sekarang, dari zaman dulu yang pertama kali ketemu itu juga terjadi mutasi. Cuma bedanya memang mutasi itu baru diketahui kalau genome sequencing. Jadi nggak bisa dengan PCR kita mengetahui ini jenisnya mutasi yang mana. Harus di tahap yang lebih advance lagi. Oke. Dok, ini kan dari WHO tuh ada 2 jenis ya? Iya, betul. VOC, variant of concern, dan variant of interest. Iya, betul. Itu bedanya apa Dok? Iya, jadi sebenarnya varian SARS-CoV ini banyak ya, ada bisa jutaan. Tapi biar nggak pusing, WHO membagi sebagai variant of interest. Interest ini jumlahnya lumayan banyak gitu, tapi tidak terlalu penyebarannya masif, transmisinya masif, dan klinisnya juga bermakna dan membahayakan. Nah, itu seperti eta, epsilon, beta, zeta ya, seperti lambda, kappa. Nah, itu masih yang interest. Kemudian yang concern yang 5 besar, yang alpha, delta, gamma, terus omikron seperti itu. Nah, itu ternyata dari transmisinya kok masif. Dalam waktu singkat dia nyebarnya cepat gitu ya. Sama kayak seperti omikron deh. 3 minggu perjalanan omikron itu sama seperti jumlahnya 3 bulan perjalanan delta. Jadi dia masif. Dia masif sekali gitu. Tapi setelah diteliti memang
kelima besar itu memang dia mutasi yang saya sebut tadi. Seperti contohnya istilah medisnya itu ada delesi di poin 6970. Itu tidak hanya dimiliki Omicron. Sejak Delta pun ada mutasi del 6970. Kemudian ada yang namanya 478 ya, T478 dia transfer, dia berubah 478 itu dimiliki juga oleh alfa beta gamma selain Omicron. Terus yang terakhir N50 ya, N50 juga ada di alfa beta gamma kayak gitu. Berarti sebenarnya lebih ganas atau lebih berbahaya mana? Varian of concern atau varian of interest? Ya. Kalau by data itu sudah jadi sebelum pengelompokan kita tidak bisa berasumsi. Jadi pengelompokan itu berdasarkan research, berdasarkan data. Kalau by data jelas yang varian Delta itu memang lebih masif, lebih agresif. Karena memang merusak si reseptornya ini dan bereplikasinya itu dia lebih masif dibanding varian yang lain. Nah, terus kalau misalnya yang Omicron ini dia replikasinya hampir 70 kali lebih cepat dia bereplikasi. Kenapa? Karena lebih pinter kan, kakaknya kan udah rumah udah ngenalin nih yang si Delta gitu kan. Pasti rumah punya tentara tubuh yang lebih banyak lagi. Nah, makanya si Omicron ini udah pinter dia ngerubah bermanipulatif ya biar nggak terlalu dikenali sama rumah gitu, sama sel tubuh kita. Gitu. Tadi kita bicara mengenai Delta dan Omicron. Ya, seperti kita tahu ya dok, Delta itu kan memang pada saat waktu pandemi kemarin tuh lebih ganas, lebih mematikan istilahnya. Sementara Omicron itu tidak seganas Delta, tapi lebih cepat dia menyebar ke orang-orang. Nah itu bagaimana dok? Bisa dijelaskan? Jadi mungkin secara logika ya, ilustrasi ya. Tadi kan kakak-kakak terdahulunya sudah dikenal oleh tubuh. Akhirnya tubuh tuh pintar. Sebeban apapun kita didera sama mikroorganisme yang patogen atau yang akan merugikan buat jaringan tubuh tuh akan lebih pintar untuk mengcover itu. Selama tidak ada komplikasi sekunder kayak komorbid dan autoimun misalnya kayak gitu. Nah, jadi dengan terpapar oleh kakak-kakak pendahulunya sebelum si Omicron ini, mereka sudah membentuk sel memori. Jadi sel memorinya ini yang berperan penting gitu. Cuma kita nggak bisa mengasumsikan, mengeneralisir semua kasus itu. Oh ternyata Delta lebih agresif, Omicron lebih menyebar cepat. Pada kasus apa dulu gitu. Jadi ada juga kok yang terserang Delta ternyata baik-baik aja. Ternyata pada kasus yang tanpa komorbid, yang hanya OTG. Tapi ternyata ada juga yang Omicron kok bikin respirasi sindrom yang sampai gagal nafas ya. Oh ternyata itu kasus yang disertai dengan komorbid yang tidak terkontrol. Tapi kalau komorbid yang terkontrol, dia akan lebih, prognosnya akan lebih baik gitu. Jadi memang tidak bisa digeneralisir, kita lihat case by case. Mengenai vaksinasi dok, seefektif apakah vaksinasi itu bisa menghentikan lah untuk si COVID ini menjadi lebih buruk pada seseorang? Ya, vaksin. Prinsip dasarnya vaksin itu adalah imunitas buatan, ya. Jadi kenapa saya tekankan buatan? Karena kita tetap harus mengandalkan yang namanya alami, ya. Karena alami pemberian Tuhan, ya. Itu lebih pintar juga. Dia lebih kalau vaksin itu kan kita kenapa sekarang vaksinnya agak cepat ya? Satu produk dia sebelum 1 tahun sudah mengeluarkan, sudah mendistribusikan. Karena kan template-nya dari saudara yang pertama yang SARS-CoV-1, yaitu masih materi genetik membran proteinnya itu susunannya sekitar 70% masih sama SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV-1. Makanya kenapa vaksinnya distribusinya tidak perlu sampai belasan tahun untuk research ya gitu. Nah, jadi pada saat kita mendapatkan imunitas buatan dari vaksin, itu tubuh akan membentuk sel memori lagi kembali. Tapi ingat, bentukan sel memori tidak hanya dari vaksin, tetap dari paparan alami juga ada, paparan alami gitu. Dan mana yang lebih efektif, mereka berkolaborasi. Ingat kalau misalnya vaksin yang sekarang dikasih itu memakai template virus jenis yang pertama awal pandemi. Sementara paparan alami yang kita terima setiap hari, kita berbicara sama orang, transmisi sama orang ya, itu sangat memungkinkan sel memori kita itu lebih variatif, mengenal si bentukan dari varian yang makin baru gitu. Jadi sebenarnya mereka berkolaboratif. Kalau seefektif apa? Ya sangat efektif ya, daripada kita tanpa upaya sama sekali. Tapi dilihat dulu kondisi kita pada saat divaksin, tubuh kita siap atau tidak gitu. Karena gimana pun kan jenis vaksin banyak ya. Ada yang inactivated
ya. Kemudian ada yang vektor, dimasukin salah satu jenis bagian tubuh virus ke adenovirus, dimasukin. Makanya respon vaksin tuh titer antibodinya pun kenaikannya berbeda-beda. Ada yang ngambil dari RNA-nya, dibikin template RNA itu dari intinya dimasukin. Jadi kenapa respon vaksin berbeda-beda? Itu karena memang platformnya, dasar pembuatnya tuh sudah berbeda-beda. Terus kenapa efektivitasnya beda-beda? Mungkin bukan efektivitas, responnya berbeda-beda. Tapi kalau efektivitasnya, saya yakin itu hanya masalah waktu, karena semua akan membentuk sel memori yang sama baiknya, apapun merek vaksinnya. Kan kita melihat ya dok ya, ini masih kemungkinan adanya mutasi-mutasi dari virus ini. Berarti tetap memang kita butuh yang namanya vaksin, terutama booster ya dok ya? Betul, ya. Jadi kenapa pertama harus booster? Sebenarnya booster itu diperlukan, awalnya ya diprioritasin kan program WHO dan pemerintah itu, kalau sekitar 70% penduduk negara itu sudah dosis lengkap. Gitu. Nah, tapi kan banyak ya yang gatel gitu ya pengen booster, padahal ada masyarakat nih mungkin di Indonesia Timur yang belum dosis lengkap seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara soal imunisasi, kita tuh harus masif gitu, harus kolektif. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Pada saat kita berdiri sendiri, ingat virus butuh inang. Kalau dia mendapatkan inang yang di tengah kita, ya sama aja kita mau booster sampai 10 kali gitu. Jadi kita memang harus kerjasama banget gitu. Terima kasih Dr. Wita atas penjelasannya yang sangat lengkap banget ini. Benar-benar bermanfaat sekali ya buat kita semua. Terima kasih banyak ya dok atas waktunya. Terima kasih. Demikian tadi pemirsa penjelasan dari Dr. Wita Prominensa, spesialis patologi klinik MARS. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua.